Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah wa rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan suatu wajangan tentang apa yang namanya rajah tangan. Ini berkaitan dengan nasib dan pola hidup kita ke depan. Apakah itu benar? Nah, ini kita bahas ya secara logika ya, bukan secara klinik, bukan secara ngawur-ngawuran. Nah, kita bahas ya. Pertama, yang namanya rajah tangan ini adalah guratan pada tangan yang bisa bentuk huruf W, M ataupun garis sesuai dengan lipatan tangannya. Nah, apakah tangan itu sudah memenuhi seperti data ya, data bahwa kita akan mati sekian, rezeki kita sekian, apakah kita akan menerima porsi kadlajatan sekian, ya jodoh kita di mana, siapa, sudah tertera di situ. Nah, ini kita bahas ya. Nah, yang namanya raja itu kayak gitu, guratan, tetapi di situ bukan dalam arti nasib kita di situ. Itu bagian dari kesyirikan kalau kita memikirkan bahwa nasib kita di situ. Tetapi ada suatu gambaran bahwa di situ akan melambangkan seperti ini. Nah, coba ada kita akan hidup seperti ini, susah seneng, itu bisa dilihat dari situ. Akan ada garis hati, garis rezeki, garis macam-macam itu ya. Tetapi di sini Mbah tidak akan bahas artinya itu, tapi berdasarkan dasar hukum dari membacanya. Nah, pertama dulu orang ada suatu dari hadis bahwa nasib seseorang itu sudah digariskan di tangannya. Jadi yang memegang itu dari Lauhul Mahfuz, dari alam kita diturunkan ke dunia, diturunkan itu kita sudah membuat perjanjian dan nasib kita sudah dituliskan di tangan. Nah, ini dasar pertama ya, tetapi ini bukan rumus sebenarnya. Nah, ya benar, nasib kita intinya di tangan kita, tetapi bukan seperti itu cara memahaminya. Yang kedua, ketika kita memegang genggam gitu, genggam bayi lahir itu sudah membawa nasib, rezeki, jodoh itu sudah dibawa di genggam. Nah, anggapan seperti itulah yang membuat kita tahu bahwa seolah-olah rezeki, jodoh, patinya itu sudah ada di tangannya itu. Manusia tinggal membacanya, walaupun ya bisa loh ya, tetapi ini tidak baku. Nah, dasar kedua inilah yang banyak diterjemahkan bahwa telapak tangan itu membawa catatan nanti akan catatan kehidupannya sampai dari lahir sampai meninggal. Nah, itu Terus yang ketiga, ada pendapat bahwa nasib kita, jodoh, pati, rezeki itu ada di tangan kita sendiri. Nah, di tangan kita sendiri ya, di tangan kita sendiri. Jadi sudah seolah-olah sudah tercatat di dalam tangan kita. Jadi tangan kita itu sudah membawa catatan oleh Gusti Allah bahwa kita akan menjalani dan berakhir seperti ini. Nah, itu sudah sepertinya sudah tercatat. Tetapi apakah itu benar, Mbak? Belum tentu karena yang namanya takdir, jodoh, pati, rezeki itu adalah sunatullah. Sunatullah itu adalah ketetapan dari Gusti Allah bahwa yang namanya kita menjalani hidup itu, kalau tidak kita haus ya makan, ya harus ya minum, olah ya makan gitu ya. Kita lapar juga makan, kita capek ya istirahat. Itulah dasar dari konsep sunatullah ya, ketentuan yang sudah ditentukan Gusti Allah ya. Kita kalau tidak bekerja ya tidak akan punya uang, kalau tidak punya uang ya tidak bisa kaya, kalau tidak kaya ya kita tidak bisa menjalani hidup. Nah, inilah sebenarnya konsep. Tetapi di sini kalau kita melihat dari konsep tangan tadi, tangan garis tangan tadi, seolah-olah di situ ada data besar ataupun guratan tangan besar yang memang di situ sudah tercatat apa yang namanya urusan yang namanya nasib, jodoh, pati, rezeki yang ada di situ. Apa itu benar, Mbak? Ini sebenarnya pemahaman yang belum tentu benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Nah, Mbak tidak nyalakan. Nah, ini seperti ini beberapa orang itu bisa dianugerahi, tentu juga dengan ilmu pengetahuan juga ya. Jadi setiap garis itu melambangkan apa yang namanya guratan-guratan alur takdirnya.
sebelah kiri itu adalah garis hati, sebelah kanan adalah garis nasib, yang ketiga adalah garis rezeki, ataupun ada garis-garis lain. Ini hanya perlambang. Kita di dalam identitas kita bicara soal masa depan ya. Kita mengenal barcode lah ya. Barcode itu apa lah? Barcode itu adalah kotak yang di situ ada data, berisi dengan identitas ya. Jadi kita namanya siapa, sama kita tuh nyeken barcode. Tahu barcode lah ya? Barcode itu adalah suatu lambang segi 4. Di situ ada gurat-guratan itu, dan nanti itu adalah menyimpan identitas kita, alamat kita, semua data diri kita sampai profil kita itu ada di situ. Nah, inilah yang dibaca di dalam telapak tangan manusia. Nah, ada yang bisa membaca seperti itu ya, seperti barcode itu tadi. Barcode itu adalah kotak kode ya. Jadi segi 4 yang isinya kode itu sudah menyimpan data diri. Nah, ini keilmuan seperti ini tidak semua orang bisa memahami dan bisa menyatakan. Kalau ada yang wah itu klenik, nah Mbah Mul tidak mengatakan itu klenik, tetapi ada yang bisa membacanya. Nah, tentu saja barcode ini seperti garis yang sudah mengarahkan nanti pada jenjang sekian ada ketemu sekian, nanti sekian rezekimu ini, terus jodohmu nanti bertemu dengan ini. Itu bisa dibaca loh ya, bukan bisa ditentukan loh ya, bisa dibaca. Sekali lagi bisa dibaca loh, bukan bisa ditentukan. Dan itu tidak baku, tetapi bisa dirumuskan secara benar. Nah, salah tidaknya itu ya kembali ke membacanya. Yang kedua ada penafsirnya. Yang ketiga adalah kita tidak tahu yang sebenarnya apa yang di depan kita. Kita tidak menjalani hidup kok. Nah, kita tinggal menjalani saja, tidak menjalani hidupnya. Kita yang tahu ya nanti ya yang ngelakonin nih. Kita ya tidak mengetahui sampai di mana perjalanan hidupnya. Tetapi yang namanya ramalan apapun berdasarkan, ada yang dengan gurat wajah, gurat tangan, bahkan lutut itu loh ya. Kalau orang Jawa dulu biasanya dukun-dukun bayi itu loh ya, ketika punya mijeti itu kan bisa, gue sampean yen duwe adi meneh bakalan lanang apa wadon. Itu bisa dilihat dari dengkulnya si bayi yang sebelah kiri lah ya. Kalau ada satu jendulan nanti kamu punya adik lagi cowok. Kalau dua jendulan nanti wedok itu ya, sebelah kiri itu. Tetapi wallah alam Mbah juga tidak tahu, tetapi itu juga ilmu titen. Nah, ilmu titen ini ya kita kembali kepada pengacu ilmunya ya, pengamal ilmunya, kita tidak tahu. Yang pasti seperti itu ya, kita tidak bisa menyalahkan. Dasarnya sudah jelas tadi, guratan tangan di tangan itu adalah barcode, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Setiap guratan itu melambangkan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan rezeki, dan berkaitan dengan jodoh, dan ada berkaitan juga dengan alur-alur hidup yang lain. Nah, itu tadi tetapi kita tidak perlu mempercayai 100%, karena yang namanya jodoh pati rezeki itu urusan Gusti Allah ya. Kita hanya melakoni tugas kita, ada beribadah, menambah marang Gusti Allah, dan semua apa yang ada dunia ini kembali kepada Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, itu semua dari Gusti Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah. Tiada lain dan tiada bukan, dan itu sudah digariskan. Tugas kita hanya beribadah. Nah, itu semoga ini bermanfaat dan tidak ada alasan lain kita seolah-olah kita menunggu takdir. Ya takdir itu dijalani bukan ditunggu. Yang ditunggu itu adalah alurnya. Kita akan nemui apa. Tugas kita adalah melampai atau ngelakoni. Nah, itu aja Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.